Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ja'ala zulumati ilan nur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas alladzi anfa'uhu linnas. Ma'asyiral muslimin, shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pada episode siam yang kita pelajari pada sore hari ini di dalam bulan Ramadan, marilah kita merenungkan, mengambil suatu kesimpulan bahwa siam yang kita lakukan adalah tujuannya untuk mendidik kita, untuk kita masuk ke dalam suasana on the job training. Kita mendapatkan training dari Allah untuk meningkatkan dan mengoreksi iman dan takwa kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu orang banyak berdoa kepada Allah, orang memohon kepada Allah. Jadi doa ini adalah suatu ucapan, suatu ungkapan permohonan kepada Allah. Tapi doa itu memang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, jadi artinya doa itu pasti Allah kabulkan asalkan doa itu dilakukan dengan tulus hati, dengan berbagai macam upaya bahwa kita betul-betul mengharapkan keridhaan Allah dan kemudahan serta pertolongan Allah. Jadi oleh karena itu pada penghujung ini marilah kita menyeru kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, artinya mohonlah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Nah, tapi di sini Allah mengingatkan di bulan Ramadan ini bahwa kita berdoa kepada Allah harus memiliki syarat yang harus disampaikan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran yang sudah diwahyukan kepada Rasulnya dari Allah, bahwa artinya kita memohon kepada Allah bahwa di bulan Ramadan ini adalah akan dikabulkan permohonan yang kita lakukan. Jadi Allah adalah maha dekat kepada kita. Jadi artinya disebutkan bahwa wa idza sa'alaka di dalam bulan Ramadan ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, mungkin anak kita, cucu kita, mantu kita, saudara kita mengatakan Tuhan itu ada di mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka jawablah bahwa Allah itu adalah dekat. Jadi Allah dekat dengan kita. Kenapa Allah dekat? Allah artinya lebih dekat daripada urat leher kita. Di dalam surah 50 Allah mengingatkan bahwa jadi sesungguhnya inna nahnu nazalna dzikra. Allah menurunkan peringatan wa inna lahu lahafidun. Tapi dan Allah memelihara peringatan itu sendiri. Bahwa Allah mengingatkan walaqad khalaqnal insan, sungguh kami yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena aku adalah lebih dekat daripada urat lehermu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita jadi bertanya-tanya, Tuhan itu ada di mana sesungguhnya? Tuhan itu ada pada kita sendiri, Tuhan itu mengawasi segala gerak-gerik kita sendiri. Allah tahu tentang apa yang kita lakukan. Nah, jadi oleh karena itu konkretnya kita bisa mentajaburi tentang kedekatan Allah kepada kita. Oleh karena itu marilah kita renungkan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Mungkin kita melihat angin sepoi-sepoi terasa kepada diri kita. Tapi kita tidak melihat angin itu seperti apa. Tapi bisa menggerakkan pohon, bisa mendatangkan kesegaran dalam kehidupan kita. Demikian juga Allah, kita bisa artinya melihat kekuasaan Allah. Oleh karena itu kalau kita ingin mengenal Allah, Rasul mengingatkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Yang kamu pikirkan itu ciptaannya Allah. Jangan kamu memikirkan zatnya Allah. Karena kamu tidak akan sanggup untuk melihat zatnya Allah. Sebagaimana Nabi Musa ingin melihat Allah. Karena umatnya mengatakan, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Aku tidak akan beriman kepadamu sebelum aku melihat Tuhan dengan mata kepala saya sendiri. Nah, ketika diperlihatkan Allah cahayanya atau nurnya, maka gunung menjadi hancur. Dan Nabi Musa pun pingsan, tidak bisa, boro-boro dia bisa melihat Allah. Nah, jadi oleh karena itu kita jangan memikirkan Allah, zatnya Allah. Yang kita pikirkan itu adalah ciptaannya Allah. Jadi oleh karena Allah mengingatkan di dalam surah Az-Zariyat bahwa wa fi anfusikum afala tubsirun, kepada diri kamu sendiri apakah kamu tidak perhatikan?
bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada kekuasaan Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana kita mencukur rambut, mencukur kumis kita, jenggot kita. Kemudian setelah sekian hari, kenapa bisa tumbuh lagi? Siapa yang menumbuhkan itu semua? Nah, kemudian ketika kita melihat sesuatu, kita bisa melihat, mata kita bisa berfungsi. Siapa yang menjadikan itu semua? Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Siapa yang mengedipkan mata kita? Itu adalah kekuasaannya Allah. Siapa yang mengalirkan darah ke jantung kita? Bagaimana jantung bisa berdenyut? Bagaimana paru-paru bisa mengembang dan mengempis? Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi oleh karena itu, kalau kita mempelajari wa fi anfusikum afala tubsirun, kita melihat diri kita sendiri, maka kita akan mengenal Allah, kekuasaannya Allah, bahwa Allah ada, bahwa Allah berkuasa terhadap diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh karena itu kita mengatakan bahwa Allah itu adalah dekat dengan kita, sehingga segala gerak-gerik kita akan terpantau oleh Allah. Pada hari kiamat akan diperlihatkan apa yang kita lakukan, bahwa pada hari kiamat di dalam surah Yasin disebutkan bahwa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pada hari kiamat manusia dibangkitkan oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, dan Allah mencatat ma qaddamu, apa yang kamu kerjakan dengan tangan-tangan mereka, wa asarhum, dan bekas-bekas kamu lakukan juga Allah akan perlihatkan. Nah, jadi disinilah tidak ada satupun yang terlepas daripada pengawasan Allah. Bagaimana selembar daun yang terlepas dari pohon di kejauhan, di kegelapan malam, biji yang terpental, yang basah dan yang kering. Ini semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah Maha mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita diingatkan untuk senantiasa kita merasa dekat kepada Allah. Allah mengawasi segala gerak-gerik kehidupan kita, bahwa aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada keinginan kita untuk melanggar ketentuan Allah, karena semuanya akan tercatat dan akan diperlihatkan kepada kita segala gerak-gerik dalam hidup kita. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah mengingatkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Cuman ada syaratnya. Syaratnya tidak lain adalah fal yastajibuli wal yu'minu bila lahum yarsudun. Kabulkan dulu permintaanku dan beriman kepada kamu supaya kamu berada di dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang suka berkata, kenapa saya sudah berdoa berkali-kali, sudah bosan saya memohon kepada Allah, kenapa Allah tidak kunjung mengabulkan permohonan saya? Nah, ini suatu pertanyaan di mana kita barangkali tidak melakukan upaya. Sebab Allah tidak akan mengabulkan sesuatu tanpa upaya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, satu golongan, tanpa dia melakukan perubahan di dalam dirinya sendiri. Jadi harus ada upaya yang kita lakukan. Jadi tidak ujug-ujug simsalabim kita bisa dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi syaratnya adalah fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ada dua syarat. Fal yastajibuli adalah kabulkan permohonanku, nanti aku kabulkan permintaanmu. Di dalam surah Al-Anfal Allah mengingatkan, ya ayat ke-20, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wali rasuli. Wahai orang yang beriman, kabulkanlah permohonan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah mengajarkan kepada kamu tentang kehidupan. Ya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara otak, pikiran, naluri kita dengan hati nurani. Wa'lamu annallaha, Allah mengetahui tentang perbuatan-perbuatan kita. Jadi oleh karena itu takutlah kepada suatu hari yang dimana pada hari itu wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khasah. Fitnah atau ujian yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu, sudahkah kita memenuhi permintaan Allah? Istajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah menyeru kepada kehidupan. Nah, ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari tentang perbuatan siam, ini adalah kehidupan yang Allah ingatkan kepada kita. Istajibu lillahi wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ini tujuannya untuk baik. Allah tidak akan menzolimi makhluknya sedikit pun.
Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nas ala anfusihim yadlimun. Tapi manusia yang menzolimi dirinya sendiri. Nah, jadi oleh karena itu, marilah kita sayangi diri sendiri, kita ikuti ketentuan-ketentuan Allah, bahwa ketentuan Allah itu adalah sesuatu yang akan membahagiakan kehidupan kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan la ikraha fidin, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghoy. Sudah jelas jalan yang benar dan jalan yang keliru. Nah, jadi oleh karena itu jelas mana yang hak dan mana yang batil. Allah beritahukan di dalam Al-Qur'an, ini adalah yang hak, Al-Quran adalah yang hak, sesuatu yang kebenaran, dan yang batil adalah sesuatu yang melanggar ketentuan dan norma-norma kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ketika kita memohon kepada Allah, sudahkah kita memenuhi seruan Allah? Sudahkah kita mengikuti tuntunan-tuntunan Allah dan Rasul, supaya kita senantiasa dikabulkan permohonan-permohonan kita oleh Allah, karena kita akan senantiasa diberikan suatu ujian dalam kehidupan ini. Karena permohonan itu tidak semata-mata dikabulkan Allah, ada yang tertunda untuk manusia-manusia supaya mereka jangan bosan kepada Allah. Jangan sampai dia yang tadinya menangis, merintih, memohon kepada Allah. Aku rindu, aku cinta kepada mereka yang senantiasa memohon kepada Allah, dengan hati yang tulus, memohon dengan keikhlasan. Ini yang Allah harapkan supaya dia merasa bahwa hidup ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, tapi semata-mata atas pertolongan daripada dan kekuatan Allah. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita di dalam berdoa, kita khusyuk, kita tingkatkan doa kita, tapi berdoa juga harus proporsional yang sesuai dengan kemampuan kita, supaya kita jangan meminta sesuatu yang terlalu tinggi dan berlebihan, tetapi tidak ada upaya yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi yang paling penting di sini adalah ikutilah bahwa ketentuan-ketentuan Allah itu bukan untuk menjolimi kita. Ajaran agama ini bukan untuk menyusahkan kita, tapi semata-mata bahwa itu adalah untuk kebahagiaan hidup kita. Di dalam surah Al-Hajj yang terakhir ayat ke-78 di situ diingatkan, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah, berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum, Allah telah memilih kamu. Jadi orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang senantiasa percaya bahwa dia adalah menjadi kekasih-kekasih Allah. Wajtabakum, dan orang yang mendengarkan firman-firman Allah termasuk orang-orang pilihan. Wa ma ja'ala alaikum fiddini min kharaj. Agama ini bukan sesuatu yang menyusahkan. Agama ini bukan sesuatu yang memberatkan. Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus sholat tengah malam? Kenapa kita harus berhaji, membuang-buang biaya? Ini adalah bukan sesuatu min kharaj, sesuatu beban. Jangan dijadikan beban. Tapi ini adalah jadikan kewajiban, malah akan menjadikan suatu kebutuhan. Karena setelah digali, puasa ini pun akan bermanfaat. Sebagaimana ahli medis juga menyatakan berpuasa itu baik. Allah juga mengingatkan kepada kita, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, jadi oleh karena itu orang-orang yang puasa, tidak ada orang yang mati karena gara-gara puasa. Karena kelaparan, mungkin banyak orang yang mati. Tapi kalau yang puasa tidak ada, belum terdengar orang mati karena gara-gara puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kebahagiaan ini akan kita raih untuk senantiasa tetap memohon dan mendekatkan diri kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan untuk senantiasa kita muhasabah, senantiasa kita taqarrub kepada Allah. Kita ingin dekat kepada Allah untuk mengenal diri sendiri. Sebab tanpa mengenal diri sendiri kita lupa bahwa diri sendiri ini artinya dari mana dan akan kemana. Nah, jadi banyak orang yang lupa bahwa dalam surah Al-Hasyr diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah apa yang sudah kamu perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kita wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah mengingatkan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah kemudian dia lupa kepada diri sendiri. Maka mereka itulah orang-orang humul fasikun, termasuk orang-orang yang fasik. Jadi banyak orang yang lupa kepada Allah bahwa saya diciptakan Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kenikmatan yang kalau kita hitung-hitung
tidak akan mampu untuk menghitungnya. Makanya Allah selalu bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Dari mulai kamu menghirup udara, napas, kemudian kamu makan, kamu melakukan sesuatu aktivitas yang mendatangkan manfaat dan nikmat kepada hidup kita. Mana lagi yang kamu dustakan? Kamu bisa bertenaga, bisa berenergi, bisa berbicara. Ini semua adalah atas pertolongan Allah. Nah, jadi oleh karena itu kita harus senantiasa mensyukuri. Makanya tugas kita hanya satu, tidak lain adalah wa id ta'adzana rabbukum. Allah memaklumkan kepada kita, la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi artinya bahwa la in sakartum, jika kamu bersyukur, la azidanakum, pasti Allah akan tambah. Tapi kalau mengingkari wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka siksa Allah itu adalah sangat berat. Nah, jadi oleh karena itu tugas kita tidak lain adalah untuk bersyukur kepada Allah. Dan yang paling pokok hidup kita terlahir ke dunia ini pun adalah untuk tetap bersyukur. Allah mengingatkan di dalam surah An-Nahl ayat ke-80, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu, kita semua dari perut ibu kita, dari kehamilan ibu kita. Wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tidak punya apa-apa, lahir tidak punya baju, tidak punya apa, tidak punya uang, tidak punya kemampuan. La ta'lamuna syai'a, Allah kasih modal wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Allah beri modal pendengaran, penglihatan dan hati nurani supaya dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi oleh karena itu mari kita syukuri nikmat Allah yang tak terhingga, sehingga kita akan tenang, kenal kepada diri kita sendiri. Maka dengan kenal kepada diri kita sendiri, kita akan kenal kepada Allah bahwa hidup ini ada yang mengendalikan, sehingga hilang rasa kesombongan, kecongkakan di dalam diri kita. Mungkin kecantikan, kekayaan, kekuasaan, kekuatan, itu semua terbatas. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di dunia ini adalah fana, ada batasnya, ada expire-nya, pasti akan berakhir. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Yang ada pada dirimu itu akan habis dan binasa, dan yang ada pada sisi Allah itulah yang akan senantiasa bermanfaat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini merupakan kesimpulan daripada siam ini senantiasa kita renungkan dan kita pikirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita, mengampuni kesalahan dan dosa kita, dan kita memohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.